Oke, balik lagi di video gara-gara bola terbaru. Oh ya, hari ini bulan puasa ya. Gue mau ngucapin selamat menjalankan ibadah puasa buat teman-teman semua. Terus juga buat yang mau lebaran, yang lagi mudik, hati-hati di jalan, selamat lebaran ya. Oke, kali ini kita balik lagi buat ngobrolin ajang yang sudah di depan mata kita, yaitu SEA Games ya, SEA Games 2021 yang diselenggarakan di tahun 2022 di Vietnam ya. Di mana tim nasional kita, timnas 23 sudah menyelesaikan persiapan terakhir mereka. Kemarin mereka sempat TC, lu tau sendiri TC-nya di Korea Selatan. Jadi habis TC timnas U19 disambung dengan TC timnas U23. Jadi kemarin si Taeyong nggak balik ke Indonesia, cuman timnas U19 balik ke Indonesia, langsung digantikan dengan timnas 23 yang berangkat ke Korea. Jadi tim pelatih semua nungguin di Korea ya, ada Coach STY, Nova Arianto, kemudian ada Yoo Jae-hoon juga, ada Zenan Radonjic, satu lagi gue nggak tahu juga siapa komposisi tim pelatihan kita. Nah, buat timnas U23 sendiri, lo tahu PSSI kemarin udah manggil 30 pemain ya, yang dimana nanti yang untuk SEA Games ini hanya bisa dibawa 20 pemain saja, include 3 pemain senior ya. Dari 30 pemain kemarin yang dipanggil, banyak drama juga ya sebelum mereka berangkat ke Korea. Salah satunya itu beberapa pemain yang terlambat bergabung ya, kayak Ricky Kambuaya, terus Irfan Jaya juga, satu lagi Melvin Ramai-Rumakik ya, yang akhirnya dia tidak bisa berangkat ke Korea. Banyak juga kemarin obrolan netizen ya, bilang Rumakik mengabaikan pemanggilan timnas, kemudian dan lain-lain lah gitu ya. Banyak hal yang dibicarakan oleh netizen kemarin, sampai akhirnya Ketum PSSI menyampaikan bahwa sebenarnya Melvin Ramai-Rumakik ini dalam kondisi cedera ya, dalam kondisi cedera paha. Kemudian dia sudah berobat sebelumnya namun tidak kunjung sembuh. Akhirnya PSSI memutuskan untuk menerbangkan dia ke Jakarta dan akan dicoba ditangani oleh tim medis di Jakarta ya. Kita doakan kesembuhan Ramai-Rumakik, semoga bisa kembali lagi bersama tim nasional ya. Kemudian juga kemarin di squad SEA Games kita ini, proyeksi SEA Games, STY juga manggil beberapa pemain senior ya. Yang pertama ada Fahrudin Arianto, Mr. AFF ya. Susah juga nyari pemain belakang punya jam terbang kayak Fahrudin ya. Agak jarang banget. Kemudian dia manggil Mark Klok ya. Ini Mark Klok akhirnya bisa kembali membela tim nasional. Bukan kembali ya, dia baru bisa main lagi di tim nasional ya, setelah menunggu sekian bulan ya semenjak dia dinaturalisasi. Kemudian juga ada Ricky Kambuaya ya, idola kita semua, yang baru ganti tim ke Persib Bandung. Satu lagi Irfan Jaya ya, dari Bali United. Sisanya adalah pemain-pemain yang punya prospek bagus di tim usia muda. Lu tahu sendiri ada Hernando Ari juga, ada Alfrendra Dewangga, ada Irfan Jauhari, Bray Fatari, banyak banget, ada Ridwan juga yang dari Persik Kediri itu striker. Terus bentar gue coba lihat lagi pemain-pemain lokal, ada Bagas Kava juga, salah satu back kanan terbaik kita saat ini di Liga Indonesia ya. Ada Firza Handika, Hanis Sagara. Kemudian juga dikombinasikan dengan beberapa pemain yang di luar negeri yang dipanggil ya. Itu ada Egy Maulana Fikri, lu tahu sendiri, ada Witan Sulaiman dari FK Senica, ada Alken Beget, kemudian ada Pratama Arhan, kemudian ada Asnawi Mangko Alam juga. Kemudian Sadil Ramdhani satu lagi nih. Nah, untuk Sadil kita bahas terpisah nanti. Untuk Alken Beget dipastikan dia tidak akan bermain ya, karena nggak akan dilepas oleh klubnya. Kemudian juga Pratama Arhan sudah dikonfirmasi oleh Tokyo Verdy juga, dia tidak akan dilepas untuk bermain di SEA Games. Kemungkinan Arhan juga akan debut nanti di tanggal 4 ya, karena ada momen khusus nanti, ada hari untuk supporter Indonesia tanggal 4 diadakan oleh Tokyo Verdy, dan kemungkinan ini feeling Arhan mungkin akan debut nanti di tanggal 4 Mei ya. Kemudian Egy dan Witan mungkin awalnya juga nggak akan dilepas ya mungkin oleh Senica, tapi belakangan lu tahu sendiri case di Senica seperti apa, mereka sedang dalam kesulitan juga, finansial mereka lagi ngaco banget, pemain-pemain termasuk kaptennya udah mundur, pelatihnya mundur. Mungkin include juga Egy dan Witan ya, mereka kayaknya udah nggak di Slovakia lagi, mungkin udah menuju terbang ke Indonesia sepertinya. Jadi diamini juga oleh Sekjen PSSI bahwa si Egy dan Witan ini akan bermain di timnas SEA Games ya. Kemudian juga ada Sadil Ramdhani ini menarik banget case-nya. Sadil Ramdhani ini awalnya emang Sabani nggak akan ngelepas ya, karena posisinya SEA Games ini kan bukan ajang resmi FIFA, dan juga jadwalnya bertabrakan dengan jadwal Liga Malaysia sendiri gitu. Liga Super, Piala FA Malaysia juga mainnya di tengah-tengah saat SEA Games berlangsung. Tapi gitu ya,
setelah Malaysia Football League alias PT LIB-nya Malaysia mengumumkan bahwa mereka akan mereschedule atau mengatur ulang jadwal Liga Malaysia yang karena mempengaruhi juga ini pemain-pemain yang dipanggil ke tim nasional. Kemarin itu di Malaysia cuma 5 pemain yang datang ke TC tim nasional karena klubnya belum mau ngelepas karena masih ada pertandingan liga. Jadi MFL ngatur lagi tuh jadwal liganya biar pemain-pemain ini bisa dilepas oleh klub karena di Malaysia dominan banget pemain-pemain dari Selangor sama Terengganu kalau nggak salah yang dipanggil ke tim nasionalnya. Nah, celah itu yang coba lagi dimanfaatkan kemarin oleh PSSI dengan bersurat ke FAM dan Sabah ya. Dan juga komunikasi langsung katanya Dirtek kita dan Coach STI ke Coach Ong Kim Swee. Akhirnya mungkin Coach Ong Kim Swee juga luluh hatinya dan mereka bersedia melepas Sadil Ramdhani ya. Setelah sebelumnya mereka tidak bersedia melepas Sadil Ramdhani dengan alasan yang menurut gue memang alasan yang masuk akal ya. Di kondisi di turnamen yang bukan turnamen ajang resmi FIFA ya, klub nggak punya keharusan untuk melepas pemainnya. Akhirnya Sadil lepas, cuman ada term and conditionnya lagi nih gitu buat Sadil. Dia cuma bisa nanti main di partai pembuka aja lawan Vietnam di tanggal 6 ya, di tanggal 6. Itu juga setelah itu dia akan absen di 3 laga fase grup lainnya gitu ya. Kan ada lawan Indonesia di tiga grup lainnya tuh. Gue lupa lagi Filipina, Myanmar, atau satu lagi siapa gitu ya. Timur Leste gitu. Lupa ingat. Karena dia harus bermain lagi untuk Sabah karena ada pertandingan Piala FA gitu dan Liga Super gitu ya. Nah, jika Indonesia lolos dari semifinal atau bahkan masuk semifinal dan Sadil dipastikan akan bisa bergabung dengan tim nasional kembali ya. Jadi STI kayaknya emang ngebet banget pengen nih pemainnya. Jadi kayak butuh banget gitu peran Sadil di tim nasional sampai STI dan Dirtek pun langsung berkomunikasi dengan pelatih Sabah gitu, saking butuhnya Sadil. Gue nggak tahu Sadil nih akan diproyeksikan di posisi mana. Padahal sebenarnya di posisi dia ini kan banyak pemain-pemain yang mumpuni juga nih. Dia kan Sadil bisa operasi di kanan ya. Di kanan kita bisa, Egy bisa di kanan juga. Kemudian Witan juga bisa di kamar juga gitu loh. Kira-kira gitu. Bro, jersey gue barusan jatuh. Bentar, kembali lagi setelah yang satu ini. Oke, barusan jersey gue jatuh ya. Terus juga sampai mana tadi? Sampai ini ya, Sadil dipastikan bisa main nanti di semifinal ataupun final ya. Kalau Indonesia itu lolos gitu ya. Kemarin ya banyak juga yang nanyain di Twitternya GGB, siapa sih pemain senior kita yang akan dibawa dan siapa 17 pemain 23 yang akan dibawa. Sampai saat ini memang belum diumumkan oleh Sintayong ya siapa pemain yang akan dibawa, 20 pemain yang akan dibawa ya. Karena kemarin dipanggil 30 yang ikut TC 30 orang dan yang akan dibawa ke Vietnam nanti hanya 20 pemain saja gitu ya. Terdiri dari 3 pemain senior dan 17 mungkin pemain U23 gitu ya. Kemarin kan ada 4 pemain senior, ada Klok, Fahrudin, Irja, kemudian Kambuaya. Feeling gue sih Irfan Jaya yang akan ditinggal di Indonesia ya. Klok, Kambuaya dan Fahrudin akan dibawa itu. Kenapa Irfan Jaya ditinggal? Karena di depan itu udah banyak pemain-pemain yang tipikalnya seperti Irfan Jaya ini gitu ya. Kita punya Hanis Sagara, kemudian ada Ridwan tuh yang Persik Kediri. Ada Irfan Jauhari juga gitu ya. Jadi cukup lah gitu ya. Terus juga second line kita juga bagus kalau bikin gol tuh kayak kemarin Kambuaya, Witan, Egy itu mereka bisa bikin gol. Mereka kan main di second line ya gitu. Di depannya tadi pemain-pemain yang gue sebutkan. Jadi kemungkinan Irja akan ditinggal, Klok kemungkinan akan dikasih kesempatan buat buktiin dirinya agar bisa blend dengan skema yang diinikan oleh STY gitu ya. Karena STY sendiri bilang di awal dulu sebelum mereka ATC bahwa tim U23 ini adalah proyeksi juga untuk sekalian nanti ke kualifikasi Piala Asia di bulan Juni. Jadi mau tidak mau pemain-pemainnya ini STY juga harus udah mulai menyiapkan pola-pola strategi nanti untuk menghadapi laga-laga di kualifikasi Piala Asia nanti di bulan Juni gitu ya. Banyak Klok, Fahrudin pasti itu. Satu lagi Kambuaya ya. Mungkin ya bisa bilang salah satu anak kesayangan STY juga di timnas ya, selain Asnawi mungkin ya. Nah untuk pemain abroad ya yang dipastikan bisa bergabung itu adalah
Egy Maulana Fikri, Witan Sulaiman, dan Asnawi Mangku Alam yang sudah dipastikan bisa bergabung dengan timnas Indonesia. Kemarin juga di laga uji coba lawan Daejeon Citizens, Asnawi juga udah dimainin ya. Jadi sekarang timnas nanti akan kembali ke Indonesia nanti tanggal 29 ya, mereka di Indonesia. Kemudian persiapan-persiapan tanggal 3 atau 4 mereka baru akan terbang nanti ke Hanoi ya. Dan persiapan melawan Vietnam di tanggal 6 Mei-nya ya. Di Sintayong akan bertemu lagi dengan Park Hang-seo ya. Ini apa namanya? Duel yang patut dinantikan kembali ini. Kemarin di AFF kita lihat gimana Sintayong masterclass dengan strategi defensifnya berhasil menahan imbang ya serangan-serangan dari yang dilancarkan oleh pemain-pemain Vietnam ya. Ini menarik banget karena kayaknya nggak akan jauh juga squad yang akan diturunkan oleh Park Hang-seo ini hampir sama juga. Beberapa pemain juga ada alumni dari AFF kemarin gitu ya. Terus juga apalagi ya untuk SEA Games ini ya. Oh iya, dari 20 pemain ini nanti jika ada yang terkena COVID ya, gue baca-baca di media juga, jika ada yang terkena COVID gitu ya, nah bisa digantikan oleh pemain-pemain yang dari Indonesia nanti gitu. Siapa yang dipanggil untuk menggantikan pemain misalnya ada yang terkena COVID nanti di final. Tapi jangan sampai ada yang cedera terkena COVID ya. Kita berharap squad yang 20 ini adalah pemain yang bisa bermain hingga akhir, hingga final bahkan juara ya. Target Sintayong adalah juara. Dia nggak punya pilihan lain selain juara gitu. Kita tahu sendiri, kita terakhir juara itu 91 ya, mungkin 30 tahun yang lalu, mungkin gue juga baru lahir itu tahun 91. Lu mungkin banyak yang belum lahir juga, atau mungkin ada yang ngerasain momen juara 91, gue nggak tahu ya gimana rasanya waktu itu juara SEA Games ya. Kira-kira mungkin itu ya untuk proyeksi SEA Games kali ini gitu ya. Gue sih yakin Sintayong bisa ya unjuk gigi lah gitu ya, unjuk gigi. Walaupun kemarin uji coba kita nggak bagus sebenarnya hasilnya. Tapi nggak apa, uji coba ya. Kemarin kita menang lawan tim universitas ya, 4-2. Kemudian lawan Pohang Steelers ya, tim yang cukup kuat yang disegani juga di K-League 1. Kita kalah. Kemudian lawan Daejeon Citizens gitu, tim K-League 2 ya. Bekas klubnya ini ya, Yoo Jae-hoon ya dulu ya. Kita kalah juga 3-2 ya. Namanya juga uji coba, tapi ya gimana ya, agak sedikit ini juga sih kecewa sih, kita nggak bisa meraih kemenangan di uji coba kemarin di Korea. Tapi nggak apa-apa, mungkin nanti langsung di pertandingan resminya lawan Vietnam kita mudah-mudahan bisa menang ya gitu. Oke, buat teman-teman yang ngikutin Karya Bola, jangan lupa di like, subscribe channel ini gitu ya. Kita akan coba konsisten lagi bikin video update informasi seputar sepak bola Indonesia gitu. Mudah-mudahan kita konsisten dan bisa apalagi memberikan informasi buat teman-teman semua. Oke, sekian dari gue untuk video kali ini. Pokoknya SEA Games tanggal 6 udah mulai ya. Pokoknya abis lebaran kita dikasih rehat sebentar, langsung lagi bisa nonton bola gitu ya. Di tanggal 6 Mei Indonesia lawan Vietnam gitu ya. Di TV kesayangan Anda. Cari tahu sendiri. Oke, sekian video update gara-gara bola pada hari ini gitu ya. Selamat lebaran, ciao, sehat-sehat selalu, bye.